Rusia klaim melumpuhkan 500 tentara Ukraina di Kherson. Angkatan bersenjata Rusia mengklaim telah melumpuhkan sekitar 500 tentara Ukraina di wilayah Kherson. Ratusan prajurit Kiev itu dilumpuhkan pasukan Moskow melalui serangan udara dan artileri. Di dekat desa Bilohirka di wilayah Kherson, serangan udara dan tembakan artileri Angkatan Udara Rusia menghantam titik penempatan sementara Brigade Bergerak Udara ke-46 AFU atau Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih dari 400 nasionalis dihancurkan, ungkap Kementerian Pertahanan Rusia kepada wartawan Sabtu 6 Agustus seperti dikutip kantor berita Sputnik. Lebih lanjut, kementerian itu menyatakan sekitar 70 pejuang Ukraina lainnya telah tewas dan 150 lagi terluka akibat serangan presisi tinggi oleh Angkatan Udara Rusia. Serangan itu menyasar Batalion ke-105 Brigade Mekanik ke-63 Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah Andrivka, Lazove, serta pemukiman Dovhove di wilayah Kherson. Sebelumnya, intelijen militer Inggris menyebut perang Rusia-Ukraina bakal memasuki babak baru. Sebagian besar pertempuran dilaporkan bergeser sejauh hampir 350 km, membentang ke arah barat daya dari dekat Zaporizhzhia ke Kherson sejajar dengan Sungai Dnipro. Kementerian Pertahanan Inggris mengungkapkan, pasukan Rusia saat ini hampir dipastikan berkumpul di wilayah selatan Ukraina. Mereka ingin mengantisipasi serangan balasan dari tentara Kiev atau sebaliknya dalam persiapan untuk kemungkinan melakukan serangan. Kata kementerian itu lewat Twitter Sabtu 6 Agustus. Rusia menghancurkan HIMARS bantuan Amerika, tewaskan tentara bayaran dan 53 prajurit Ukraina. Rusia klaim telah hancurkan HIMARS bantuan AS yang merupakan senjata andalan Ukraina. HIMARS digadang-gadang jadi senjata andalan Ukraina hadapi Rusia. Namun di pertempuran tersebut, Rusia justru dengan mudah menghancurkan HIMARS Ukraina. Hal ini disampaikan Kementerian Pertahanan Rusia Senin 1 Agustus lalu. Dalam klaimnya, Rusia menghancurkan 2 unit peluncur roket HIMARS di Kharkiv. Informasi disampaikan juru bicara Kemenhan Rusia, Majen Igor Konashenkov di Moskow pada Senin 1 Agustus 2022. Rusia menghancurkan instalasi senjata HIMARS di kompleks pabrik mesin energi Ukraina di Kharkiv. Dilaporkan 53 prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing diklaim tewas. Sedangkan peluncur Harpoon dihancurkan di dekat kota Veliki Dolnik di wilayah Odessa. Namun sebelumnya serangan HIMARS di Ukraina menewaskan 2 pilot terbaik Rusia. Dikutip dari Daily Mail Selasa 26 Juli 2022. Pilot yang tewas adalah Maxim Potyomkin 41 tahun. Seorang pilot pesawat tempur berpangkat letnan kolonel. Sang pilot tewas ketika iring-iringan mobilnya dihantam artileri roket berpemandu presisi di Donetsk pada 8 Juni. Pilot yang tewas lainnya adalah Kolonel Anatoly Stasyukevich 54 tahun. Diperkirakan serangan terhadap pilot Rusia itu tak lepas dari bantuan dari intelijen barat. Mr. Potyomkin, Ketua Federasi Terjun Payung Regional Volgograd, mengatakan kepada media lokal, "Mobil anak saya terkena rudal HIMARS." Letnan Kolonel Sergei Mykolaiv, 42 tahun, pemimpin batalion senapan bermotor, juga tewas di Ukraina tetapi meninggal secara terpisah di Potyomin dan Stasyukevich. Natalia Dudinka, ibu baptisnya, mengatakan kehilangan telah menyebabkan dia sangat berduka. Menambahkan tidak ada kata-kata untuk mengungkapkan rasa sakit itu. Stasyukevich, Kepala Staf Divisi Penerbangan Campuran Spanduk Merah, pengawal 1 Baranovich, adalah pilot militer generasi ketiga. Dia terbang di unit yang sama dengan Potyomkin yang berbasis di Kremensk, wilayah Krasnodar. Kematian ketiganya disebabkan oleh HIMARS, sistem artileri roket presisi yang diberikan ke Ukraina oleh AS yang tiba di medan perang sekitar sebulan yang lalu. Ada sederet peristiwa, di antara ada sebanyak 7 gudang amunisi di Ukraina Timur dan Selatan dihancurkan Rusia. Hingga Moskow telah menyerang 6 sistem rudal HIMARS pasokan Amerika Serikat yang digunakan Ukraina sejak awal perang. Dikutip dari Kompas.com, serangan bertubi-tubi dilancarkan Rusia ke sejumlah wilayah di Ukraina. Terkini, Rusia telah melakukan penyerangan yang mematikan menyasar pasukan Ukraina di 2 wilayah, yakni Mykolaiv di Ukraina Selatan dan Kharkiv di Ukraina Timur. Kementerian Pertahanan juga mengumumkan pasukannya telah berhasil menghancurkan sebanyak 7 gudang amunisi di Ukraina Timur dan Selatan, termasuk kawasan Zaporizhzhia. Dalam hari ke-160 ini juga, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menyatakan pihaknya meluluh lantahkan 6 sistem rudal HIMARS buatan Amerika Serikat sejak awal konflik. Sebagaimana diketahui, HIMARS merupakan senjata pasokan AS untuk Ukraina guna melawan balasan Rusia. Dalam hari ke-160 ini pula,
Badan Pengungsi PBB telah melaporkan ada sebanyak lebih 10 juta orang keluar dari Ukraina. Total jumlah itu terhitung sejak operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Dalam hari ke-160 ini juga, akun media sosial milik mantan Presiden Rusia yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, diretas. Peretasan ini terungkap setelah memposting yang mempertanyakan kedaulatan negara-negara bekas Soviet. Postingan itu menyebut Kazakhstan bekas Soviet sebagai negara buatan. Selain itu menuduh negara Asia Tengah tersebut melakukan genosida terhadap penduduk Rusia. Rusia beberapa kali mengklaim telah menghancurkan sistem rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat ke Ukraina. Namun klaim itu dibantah oleh Washington DC. Juru bicara Departemen Pertahanan AS Pentagon, Todd Bresels, mengatakan, pernyataan Rusia soal keberhasilan tentara Moskow menghancurkan HIMARS adalah tidak benar. Apalagi sampai hari ini Moskow belum menunjukkan bukti atas klaim tersebut. Rusia beberapa kali mengklaim telah menghancurkan sistem rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat ke Ukraina. Namun klaim itu dibantah oleh Washington DC. Juru bicara Departemen Pertahanan AS, Todd Bresels, mengatakan, pernyataan Rusia soal keberhasilan tentara Moskow menghancurkan HIMARS adalah tidak benar. Apalagi sampai hari ini Moskow belum menunjukkan bukti atas klaim tersebut.